Nah, Kronologinya coba kamu cerita deh. Ya, kalau kronologinya itu terjadinya di bulan 8. Ya, di bulan 8 itu tepatnya di tanggal 15. Oke. Ya, kami itu ada kecekcokan, ribut lah begitu dalam rumah tangga. Tapi ributnya itu masih sekedar standar rumah tangga ya. Ributnya masih standar. Gitulah cecok-cecokan, saya merepet-repet juga sama dia. Karena alasan saya kenapa merepet sama dia, karena ada alasan juga sih kan. Pas dia pulang kan kejadiannya di tanggal 15. Nah, kejadian di tanggal 14, hari Kamis, dia pulang dari tempat mamanya gitu. Dan pulang dari tempat mamanya, dia ke rumah, dia buka meja makan gitu, tapi nggak ada makanan gitu. Dan saya pun lagi jualan. Nah, dia tanya sama anak yang paling tua, Isra udah makan katanya. Belum ya, kata si Isra. Jadi si Isra ini anak saya udah tawarin makan di siang hari kan. Tapi karena saya jualan, setiap ada yang beli dia minta, "Wah, aku mau ini, aku mau goreng, aku mau jajan, aku gini." Jadi waktu aku tawarin nasi dia udah nggak mau gitu. Dia lebih ke fokus ke jualan jajanan saya sama jualan jajanan di kedai gitu. Jadi kasih makan dia nggak mau. Jadi bapaknya bilang, "Oh ya udah Isra, kalau kayak gitu kau bawa mamak tiri aja," katanya, dengan nada yang agak tinggi gitu. "Kau bawa mamak tiri aja," katanya, dengan nada yang agak tinggi. "Kalau kayak gini kita mati," katanya. Terus saya diamin aja, saya fokus jualan gitu kan. Memang saya tahu suami baru pulang kerja, mungkin capek, tidak ada makanan di meja gitu. Tapi kenapa makanan itu tidak ada meja? Karena nggak ada bahannya. Jadi saya mau masak apa gitu. Terus dia merepet gitu, tapi saya diamin, saya nggak tanggapin. Di hari Kamis itu saya nggak tanggapin gitu. Nah, ketika udah di malam Jumat, dia pergi dengan kawannya dengan mobil Avanza, tapi tidak tahu kemana, tapi dia tidak ngomong apa-apa sama saya. Pulangnya sekitar jam 1 malam gitu. Nah, tapi saya diamin aja. Pas di pagi Jumat, dia baru bangun tidur, kemungkinan belum cuci muka ya, dia merepet lagi, dia nyindir saya lagi dengan kata-kata kayak gitu juga. Jadi di situ saya tersinggung gitu. Jadi pas dia bawa anak beli es krim, pulang dari beli es krim, saya tanya, "Kenapa? Apa salah saya?" "Aku nggak masak karena nggak ada bahan." Jadi saya merepet gitu. Ketika saya merepet, dia memancing. Dia bilang, iyo terus," kata dia gitu kan. Jadi saya merepet lagi, merepet. Habis itu karena saya udah merasa lelah merepet, saya pergi cuci piring. Ketika saya cuci piring, dia kemas baju gitu, kemas baju. Terus dia taruh baju tadi di depan pintu. Terus dia ke rumah saudara, dia pinjam motor. Pulang dari rumah saudara dia ke rumah. Terus dia bilang, "Melda, kamu aku ceraikan 1, 2, 3 katanya. Di tanggal 15 tersebut. Maksudnya ceraikan 1, 2, 3 itu gimana sih maksudnya? Oh langsung, maksudnya bisa begitu? Saya pokoknya kenyataan terjadinya seperti itu. Oke. Dan saya diam. Diamnya saya gimana ya, maksudnya bertanya, kacau sih, tapi saya diam aja gitu. Saya biarkan dia pergi gitu. Karena saya pikir nanti takutnya kalau saya kejar, makin besar kepala gitu. Jadi saya biarkan. Dan nggak lama dari kejadian itu, ketika tanggal 17 Agustus, dia menerima SK dari P3K. P3K itu berarti ini ya, PNS juga ya? Kontrak ya? Kontrak kerja selama 5 tahun. Oke. Dan ya waktu dia penerimaan SK, posisi saya lagi jualan di lapangan bola, karena kan 17 Agustus pas lagi ada acara ya gitu. Dan saya pun sebenarnya nggak ada niat sih mau jualan, tapi karena saya sudah dilantarkan talak, saya bawa melalaikan hati gitu. Saya jualan, saya bawa anak, saya jualan, tapi orang nggak tahu gimana keadaan, saya tetap bawa tertawa gitu. Kejadiannya seperti itu sih. Nah kemudian akhirnya katanya ada isu kamu akhirnya diusir, kamu akhirnya pulang ke rumah orang tuamu. Itu tidak sama sekali. Yang terjadi? Yang terjadi yang sebenarnya itu rumah disewain oleh orang tua saya. Rumah yang kamu tinggal sama dia ya? Iya, itu rumah disewain orang tua dan saya tinggal di situ sama anak. Nah, karena kami sudah melakukan beberapa mediasi, beliau tetap ingin cerai. Akhirnya saya tanya, kalau memang sudah ingin menceraikan saya, tolong selesaikan di Mahkamah Agung, saya bilang, biar status saya jelas. Saya bilang kan, boleh kata beliau, tapi tunggu selama 6 bulan dulu, tunggu selama habis masa idah katanya. Jadi masa idah itu kemungkinan kalau bukan bulan 1 atau bulan 2 habis, baru nanti dia mengajukan berkas. Jadi saya pikir menunggu bulan 1, bulan 2 terlalu lama masih kan, makanya saya putuskan pulang. Tidak ada diusir. Itu perlu diluruskan juga sih ya. Seperti saya bilang, di tanggal 15 dia ceraikan saya, di tanggal 17 dia pelantikan. Itu saya menyimpulkan seperti itu sih sebenarnya kan. Karena saya pun tanya saya bilang sama dia, "Apa alasan kamu ceraikan saya?" Saya bilang.
Ya dia bilang saya keras kepala, tidak bisa diatur. Dia bilang kan, ya mungkin memang saya pun istri yang kurang sempurna. Saya bilang. Mungkin ya saya banyak salah gitu. Cuman saya kecewanya setelah kita bersama dari nol, saya temani dia dari nol, tapi hasil yang saya dapat tuh gini gitu. Pas dia udah sukses, dia tinggalin. Gitu. Ini perempuan kuat, Bang. Perempuan pejuang. Ibu tetangga lihat sendiri di Tetangga situ. lihat. Kalau dari POV dari itu sebagai tetangga, ibu melihatnya gimana? Wanita tangguh, bekerja. Dia kerja. Jam 9 malam pergi. Jarak 2 jam naik motor. 1,5 jam lah ya. Ya, Nah, sampai ke Rimo tadi belanja, belanja beli sayuran. cabai, beli sayur. Tapi orang yang jualannya itu dari Sidikalang tengah malam, jam 2 baru sampai. Jadi tunggu lah itu, di kaki 5 orang dia nunggu. Jam 5 subuh baru pulang ke Singkil lagi. Jadi kerja keras buat ngidupin Sendiri, perekonomian pakai keluarga. along-along, tahu abang along-along? Along-along itu apa? Lebih tepatnya itu keranjang yang Keranjang pakai kain kiri itu, kanan. kiri kanan, Bawa pakai apa itu? motor. Pakai motor. Ya. Uang rumah tangga dari mana? Nah, kalau uang dari rumah tangga itu lebih seringnya kami ini gimana ya? Saya bekerja juga, dia bekerja juga. Terkadang hasil yang dia kerjakan tidak ada, jadi saya yang bantu gitu. Karena dulu sebelumnya saya pernah buka toko kosmetik gitu kan, pernah buka gede-gede jual tas sama sandal gitu. Jadi ketika suami ini tidak ada kerja dan tidak ada penghasilan, kami makannya dari situ. Dari uang tas atau uang kosmetik atau uang sandal. Jadi lama-lama habis termakan modalnya gitu. Jadi secara perekonomian kalian itu memang jatuh bangun lah, istilahnya begitu ya. Ya, gitu. Dan yang kamu sangat kecewa itu dengan kalian sudah hampir 5 tahun ini suka duka, begitu dia sudah ada jalan sukses, dia tinggalkan kamu, Iya. begitu. Itu yang buat saya sedih terlalu dalam, tapi Banyak susah impian untuk juga mungkin. susah untuk menyimpulkan dengan kata-kata gitu. Kami perjuangkan sama-sama gitu. Kami perjuangkan sama-sama, terutama di bidang kebutuhan untuk kemarin beli baju koprinya gitu. Saya sisihkan dari jualan cabai gitu. Saya tabung 10.000, 5.000 gitu, biar cukup gitu. Baju yang dia buat pakai nanti dia Pelantikan. Saya pulang, kadang jualan pulang dari pagi, jualan pulangnya baru maghrib gitu. Kalau misalnya mau belanja, itu berangkatnya, kami seminggu 2 kali berangkat ke Rimo. Ke Rimo itu tempat pusat belanja sayur gitu. Itu berangkatnya jam 9 malam, nanti udah sampai ke Rimo, menunggu nanti barang dibongkar dari Sidikalang, tempat-tempat orang jual sayur, itu kami tidur di kaki 5 orang dulu gitu. Tidur di kaki 5 kayak ruko-ruko kayak gini, kami tidur di kaki 5 orang dulu, nanti jam 2 kami baru belanja. Sampai nanti subuh, setelah subuh nanti saya pulang. Dengan bawa motor, dengan bawa barang-barang saya sendiri pulang gitu. Jadi mimpi kamu itu dengan kerja kerasmu itu kamu bisa support suamimu suatu hari kalau dia sukses, dia bisa bawa kamu, bikin kamu bahagia begitu ya? Harapan saya gitu, cuman malahan kami udah pernah ngobrol, sepakat, nanti kalau udah lulus, kita ambil uang di bank,